Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adin Pratiwi. Kalian bisa panggil saya Bu Adin. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Oh ya, Bu Adin juga mengingatkan untuk kalian semua agar selalu menjaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, untuk materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah nilai mutlak. Sebelumnya kita harus belajar dulu ya, apa konsep nilai mutlak. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan dengan 0 dari garis bilangan real. Di sini Bu Adin contohkan, misalkan ada nilai mutlak dari 3. Oh ya, sebelumnya Bu Adin paparkan juga bahwa lambang dari nilai mutlak adalah seperti ini ya. Coba nilai mutlak dari 3 kita gambarkan di garis bilangan. Tadi jarak antara 0 dengan bilangan tersebut. Berarti dari 0 sampai dengan 3 jaraknya berapa? 3 ya. Nilai mutlak dari 3 jadinya adalah 3. Berikutnya nilai mutlak dari negatif 5. Berarti jarak dari 0 sampai dengan negatif 5. Nah, ini jaraknya berapa? Dari 0 sampai dengan negatif 5, jaraknya adalah 5. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. Di sini bisa disimpulkan bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif. Karena yang dijadikan acuan tadi adalah jaraknya dari 0 ke bilangan tersebut, bukan arahnya mau ke kanan ataupun ke kiri ya. Berikutnya definisi dari nilai mutlak. Definisinya, misalkan ada nilai mutlak dari X akan bernilai positif X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, supaya kalian bisa lebih paham lagi dengan materi tersebut, perhatikan contoh soal dari Bu Adin kasih. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan ada nilai mutlak X sama dengan 2. Kita gunakan definisi tadi ya. Berarti di sini nilai mutlak X sama dengan 2. Ini ada dua definisi. 2 itu akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan akan bernilai negatif 2 jika X-nya kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaian atau bisa kita singkat dengan HP di sini didapatkan adalah 2 dan negatif 2. Contoh berikutnya, misalkan di sini berapa nilai mutlak dari X sama dengan negatif 3. Nah, perhatikan di sini, negatif 3. Tadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Berarti kalau negatif 3 ini tidak mempunyai penyelesaian. Karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Begitu ya, anak-anak. Berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya bagaimana kalau seperti itu? Kita tentukan dulu syarat batas dari nilai X.
Nah, di sini ada X kurangi 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Negatif 3 pindah ruas jadi ditambah 3. Maka X-nya sama dengan 3. Kemudian ke definisi nilai mutlak tadi. Nilai mutlak dari X dikurangi 3 itu tadi akan bernilai positif. Berarti nggak usah dikasih negatif ya sininya. Jika X-nya, nah batas ini kita gunakan, X-nya lebih dari sama dengan 3, atau akan bernilai negatif X kurangi 3 jika X-nya kurang dari batasnya tadi adalah 3. Nah, supaya mudah ini kita hitung dulu ya. Negatif kalikan positif X jadi negatif X. Negatif kalikan negatif 3 jadi positif 3. Setelah itu kita tentukan tadi ini ya, yang positif dulu. X kurangi 3 tadi nilai mutlak sama dengan 5. Kita ambil yang positif. Jadi X kurangi 3 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 5, negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Maka X-nya didapatkan 5 tambah 3 berapa? 8. Berikutnya kita ambil definisi jika X-nya yang kurang dari 3. Berarti kita ambil negatif dari X plus 3 ya. X min 3 sama dengan 5. Kita ambil yang ini. Negatif X ditambah 3 sama dengan 5. Jadi negatif X sama dengan 5. Positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Maka negatif X sama dengan 5 dikurangi 3 berapa? 2. Lah sini negatif, kita kalikan dengan negatif juga, berarti 2-nya jadi negatif 2. Jadi HP-nya adalah 8 dan negatif 2. Gimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Misalkan di sini 3X dikurangi nilai mutlak dari X tambah 2 sama dengan 2. Penyelesaiannya kita tentukan batas nilai X-nya dulu ya. Ini X tambah 2 kita buat sama dengan 0, jadi X-nya 0, positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Maka X-nya negatif 2. Lah ini akan jadi batasnya nanti. Definisinya tadi nilai mutlak dari X plus 2 akan bernilai positif X tambah 2 jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 2 dan akan bernilai negatif X tambah 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Ini kita bisa hitung dulu, negatif kali X, negatif X, kemudian negatif kali positif 2, negatif 2. Oke, kita ambil yang positif dulu, jadi kita nanti ambil yang X tambah 2 ya. 3X dikurangi nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 2, ambil yang positif, jadi 3X dikurangi, ini harus dikasih kurung. X tambah 2 sama dengan 2. Nah, kita selesaikan dulu. 3X ini negatif kali X jadinya negatif X. Kemudian negatif kali positif 2, negatif 2 sama dengan 2. 3X dikurangi X, 2X sama dengan 2 masih utuh. Negatif 2 pindah ruas ke kanan, jadi ditambah dengan 2 atau positif 2. Jadi 2X sama dengan 2 tambah 2, 4. Maka X-nya sama dengan 4 dibagi 2, X sama dengan 2. Oke, udah ketemu X-nya sama dengan 2. Kita simpan dulu. Kemudian kita ambil yang negatif. 3X dikurangi nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 2. Tadi yang negatif yaitu 3X dikurangi, dikasih kurung juga. Negatif X dikurangi 2 sama dengan 2. Kita selesaikan yang di dalam kurung. 3X ini negatif ketemu negatif jadi positif X.
negatif ketemu negatif jadi positif 2 sama dengan 2. Ini kita bisa jumlahkan 3x tambah x jadinya 4x sama dengan 2. Positif 2 pindah ruas ke kiri jadi negatif 2. Maka 4x sama dengan 2 kurangi 2 berapa? 0. Jadi x-nya sama dengan 0 dibagi 4, maka didapatkan 0 ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah kita ambil nilai yang kecil dulu, 0 dan 2. Selesai. Nah, berikutnya ada soal yang lebih kompleks lagi nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurangi 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Jadi ini ada dua nilai mutlak ya. Kita tentukan dulu yang ini 2x kurangi 1, tentukan batas nilai x-nya. Kita buat sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan negatif 1 pindah ruas ya. Jadi positif 1, maka x-nya 1/2. Kemudian yang untuk x ditambah 3. X tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya langsung aja ya. Positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Nah ini batasnya ada 1/2 dan juga negatif 3. Kita ke definisinya. Definisi dari nilai mutlak tadi, 2x negatif 1 akan bernilai positif 2x negatif 1 jika x-nya lebih dari sama dengan batasnya tadi berapa? Setengah atau 1/2, dan akan bernilai negatif 2x kurangi 1 jika x-nya kurang dari batasnya tadi setengah atau 1/2 ya. Ini kita selesaikan dulu biar mudah. Negatif kalikan positif 2x jadi negatif 2x, negatif kali negatif 1 jadi positif 1. Kemudian untuk yang nilai mutlak x tambah 3 sesuai dengan definisinya akan bernilai positif x plus 3 jika x-nya lebih dari sama dengan batasnya tadi berapa? Negatif 3. Tulis ini negatif 3. Dan akan bernilai negatif x ditambah 3 jika batasnya tadi negatif 3 ya, kurang dari negatif 3. Ini kita selesaikan biar mudah. Negatif kali x, negatif x, negatif kali positif 3, negatif 3. Selanjutnya kita gambarkan di garis bilangan supaya lebih mudah ya. Perhatikan di sini batasnya tadi ada setengah dan juga negatif 3. Kita taruh sini misalkan setengah, kemudian yang sini negatif 3. Karena kalau positif kan di kanan, kemudian negatif di kiri ya. Kemudian kita ke batasnya dulu. Di sini tadi lebih dari 1/2. Kalau lebih dari 1/2 berarti ke kanan ya. Nah, kita kasih wilayah seperti ini. Kemudian ada yang ini kurang dari setengah. Buat ditandai, kalau kurang dari setengah jadi wilayahnya ke kiri. Nah, sebentar. Kemudian ini yang negatif 3 sekarang. Ada x-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi kan ke kanan. Oke. Kemudian x-nya kurang dari negatif 3. Kalau kurang dari negatif 3, jadi dia ke kiri. Nah, di sini akan ada 3 wilayah ya. Kita namai dengan wilayah 1. Kemudian ini wilayah 2 dan ini wilayah 3. Bu Adin hapus dulu yang sini. Perhatikan untuk yang wilayah 1, coba ya, perhatikan anak-anak. Untuk yang wilayah 1 ini adalah nilainya tuh yang kurang dari negatif 3 ya, karena ini kan negatif 3 ke kiri. Kita ambil yang kurang dari negatif 3, otomatis yang ini ya.
kita ambil yang ini, dan nilai mutlaknya kan jadinya negatif X kurangi 3. Kemudian kalau yang nilai mutlak 2X negatif 1, ambilnya yang mana, Bu? Yang tadi negatif 3 ke kiri. Kalau ini X-nya kurang dari setengah atau 1/2, berarti daerah setengah kemudian ke kiri. Ini termasuk ke wilayah X kurang dari negatif 3 apa enggak? Berarti iya kan? Karena kan dia dari setengah ke kiri ya. Jadi kita ambil persamaannya yang ini dan ini. Oke. Perhatikan untuk wilayah 1 ya, kita namai biar mudah wilayah 1 yang ini. Nah, tadi nilai mutlaknya, nilai mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 3. Tadi yang 2X negatif 1 kita ambil yang ini ya, negatif 2X ditambah 1 sama dengan, kemudian yang X plus 3 kita ambil yang kurang dari, jadi kita ambil yang negatif X kurangi 3. Negatif 2X, ini negatif X kita pindah ruas ke kiri jadi positif X, sama dengan negatif 3 positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Negatif 2X ditambah X jadi negatif X, sama dengan negatif 3 dikurangi 1 jadi negatif 4. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, di sini perhatikan, kok X-nya sama dengan 4? Kan di sini tadi X-nya harus di wilayah negatif 3 ke kiri. Berarti kan tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi, kita kasih keterangan. Karena 4-nya ini tidak kurang dari negatif 3. Wah, kok lebih sulit ya yang ini, Bu? Gak apa-apa, kita bahas bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke wilayah yang kedua ya. Karena ini tidak memenuhi, Bu Adin hapus saja ya. Coba yang wilayah 2. Wilayah 2 ini jadi negatif 3-nya ke kanan ya. Kalau negatif 3 ke kanan berarti lebih dari sama dengan negatif 3, kita ambil persamaan yang X plus 3 nanti. Kemudian ini 1/2-nya ke kiri, 1/2-nya ke kiri, jadi kita ambil yang kurang dari ya, kita ambil yang ini. Oke, untuk wilayah 2 nilai mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan X ditambah 3. Tadi ambilnya yang ini ya, yang kurang dari, jadi negatif 2X ditambah 1 sama dengan, kemudian ini yang lebih dari, ambil yang X ditambah 3. X sama X kita operasikan, negatif 2X, X-nya positif, pindah ruas jadi negatif X, sama dengan 3, positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Negatif 2X dikurangi X jadi negatif 3X, sama dengan 3 dikurangi 1 berapa? 2. Jadi X-nya sama dengan, ini ada negatif ya, 2 per negatif 3, atau bisa ditulis negatif 2 per 3. Coba perhatikan, kalau negatif 2 per 3 ini masuk ke wilayah sini apa enggak? Masuk ya, berarti ya, negatif 2 per 3. Kalau ini kan antara setengah sama min 3, di sini ada negatif 2 per 3. Jadi yang ini memenuhi karena negatif 2 per 3 terletak antara negatif 3 dan 1 per 2. Oke, kita save ya. Ini negatif 2 per 3. Biar tidak lupa, Bu Adin tuliskan di mana ya? Di sini ya, misalkan ya. Tadi kita udah menemukan himpunan penyelesaian 1, ada negatif 2 per 3. Bu Adin hapus. Masih ada satu wilayah lagi, yaitu wilayah yang ketiga sekarang. Nah, ini tadi wilayah ketiga. Wilayah ketiga adalah
setengahnya ke kanan. Berarti kita ambil yang lebih dari sama dengan setengah. Kita ambil yang 2x negatif 1. Kemudian yang negatif 3 gimana? Ke kanan juga. Ya, karena ini positif ya. Jadi kita ambil yang x ditambah 3. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Untuk wilayah 3, nilai mutlak dari tadi soalnya 2x kurangi 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Nah, masih utuh 2x kurangi 1. Kemudian yang x plus 3 nya juga ambil yang positif, x tambah 3. 2x positif x pindah ruas jadi negatif x sama dengan 3. Negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. 2x dikurangi x sama dengan x. 3 ditambah 1, 4. Jadi x nya didapatkan sama dengan 4. Coba kita ke garis bilangannya. 4 itu lebih dari setengah apa enggak? 4 di sini ya, berarti memenuhi ya. Oke, kita beri keterangan memenuhi karena 4 lebih dari 1/2. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah tadi yang pertama ada negatif 2/3. Negatif 2/3, koma, hasilnya yang ini yang memenuhi tadi adalah 4. Selesai. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran dari Bu Adin tentang konsep nilai mutlak tadi. Bu Adin harap dengan adanya video pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami, lebih mengerti kembali tentang materi konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak satu variabel. Bu Adin ingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga produktivitas kalian selama belajar dari rumah. Jadi jangan malas-malasan, tetap semangat dan rajin belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!